Baiklah, kali ini saya akan merekap alur cerita sebuah film besutan Robert Rodriguez, di mana film ini dirilis pada tahun 1992, lawas, tapi film ini cukup enak untuk ditonton. Karena di film ini kalian masih bisa melihat korek api batang bisa dinyalakan dengan kulit seseorang. Film ini merupakan sequel pertama dari karangan Robert Rodriguez yang biasa dikenal dengan trilogi Meksiko. Dulu filmnya sangat terkenal seperti Desperado dan One Upon in Mexico. Film pertama ini diperankan oleh Carlos Gallardo, ini orangnya, di mana film ini menceritakan perjalanan seorang musisi yang harus kehilangan keahlian dan orang yang dia sayang karena tak sengaja terlibat konflik panas antar pengedar narkoba. Bagaimana kisahnya? Inilah dia El Mariachi. Diawali dengan seorang berambut primis berbaju putih bernama Moko sedang menelepon temannya bernama Azul yang ada di sebuah penjara dan mengatakan bahwa saat itu dia telah mengirim bawahannya untuk membunuhnya. Dan tak berapa lama ternyata bawahan Moko memang datang ke penjara tersebut. Azul kemudian membangunkan kawan satu selnya untuk bersiap. Di dalam penjara, anak buah Moko tak berkutik sedikit pun karena tahanan sel lain juga ikut membantu Azul melawan anak buah Moko. Singkat cerita, setelah membunuh anak buah Moko, Azul kemudian pergi dari penjara untuk menuntut balas Moko yang telah menjebloskannya ke penjara dulu. Tapi sebelum itu, untuk menutupi identitasnya, dia menyamar sebagai seorang mariachi dan menggunakan sebuah kotak gitar tempat senjatanya. Scene kemudian beralih di jalanan tandus. Seorang pemuda berbaju putih dan bercelana hitam bawa sebuah kotak gitar menuju sebuah kota kecil untuk mengadu nasib sebagai seorang mariachi atau musisi. Sesampainya di sebuah kota, dia pun singgah di sebuah bar minuman untuk menawarkan jasanya di bar tersebut. Tapi sayangnya bartender itu menolak karena dia telah menyewa sebuah band yang ternyata hanya seorang pemain piano. Inilah aksinya. Merasa tak diterima, dia pun akhirnya pergi untuk mencari tempat yang mau menerimanya bekerja. Dan tak lama setelah pergi yang pemuda mariachi tersebut, datanglah Azul dengan kotak gitarnya, kemudian memesan sebuah botol bir dan bertanya mengenai Moko kepada orang yang ada di bar tersebut. Setelah mengetahui ternyata mereka adalah anak buah Moko, Azul menghabiskan mereka kecuali bartender tersebut. Ketakutan, bartender itu menelpon Moko bahwa beberapa anak buahnya telah dibunuh oleh Azul. Mendengar hal itu, Moko marah, kemudian menelpon orang percayanya untuk memburu Azul yang saat itu berada di kasir sebuah hotel. Setelah mendengar informasi yang diberikan Moko, dia pun meminta kasir hotel yang saat itu berada di sampingnya untuk segera menghubunginya jika menemukan seorang berpakaian hitam dan membawa gitar. Scene kemudian berpindah lagi ke sosok pemuda mariachi, di mana saat itu dia kembali mengunjungi sebuah bar. Di sana dia bertemu dengan pemilik bar yang ternyata adalah seorang wanita. Wanita tersebut bernama Domino. Si mariachi itu terpesona melihat kecantikan Domino. Begitu juga Domino yang terlihat sedikit bersimpati kepadanya. Pemuda itu kemudian menawarkan jasanya di bar tersebut, tapi lagi-lagi ditolak. Merasa kurang beruntung hari ini, dia kemudian berencana menyewa kamar hotel. Di sana dia bertemu pemilik hotel dan mengatakan bahwa saat itu dia sedang mencari pekerjaan dan tak memiliki cukup uang. Tapi pemilik hotel curiga kalau dia adalah buronan Moko, sehingga dia harus meminta uang DP dulu berapapun yang dimilikinya. Di dalam kamarnya, si mariachi bermimpi buruk, kemudian terbangun. Dan tak berapa lama ternyata anak buah Moko telah sampai di hotel karena informasi yang diberikan oleh si kasir hotel beberapa saat yang lalu. Mariachi itu ketakutan karena si kasir hotel mengatakan orang yang mereka cari berada di kamar 10, yaitu kamar si mariachi. Hal itu membuat si mariachi ketakutan lalu kabur. Setelah jauh berlari, si mariachi ingat gitarnya masih berada di dalam hotel, maka dia pun kembali. Saat kembali ke hotel, dia bertemu dengan orang bersenjata yang mencarinya, tapi mereka tidak mengenalinya karena saat itu dia tak berpakaian hitam dan membawa gitar. Sesampainya di kamar hotel, dia segera memakai jas dan bawa gitarnya lalu pergi ke atas hotel. Di bawah, kasir hotel mengatakan bahwa si mariachi yang mereka cari telah berada di hotel kembali. Mereka kemudian mengejarnya. Untungnya si mariachi bisa kabur dengan bergelanjut lewat tali kabel, kemudian terbawa oleh sebuah mobil bus.
Para anak buah suruhan Moko terus mengejarnya sampai akhirnya mereka menemukan si mariachi tadi dan akan menembaknya. Tetapi orang yang mereka kejar ini bukan hanya lihai mengutik senar gitar, tapi juga lihai mainkan pistol dan lihai berkelahi. Dan beberapa dari mereka pun terbunuh. Setelah membunuh beberapa anak buah Moko, si mariachi kemudian kabur menuju bar Domino. Di sana dia menceritakan semuanya kepada Domino tentang kejadian yang menimpanya dan meminta pertolongan Domino untuk menyembunyikannya sementara waktu. Karena bersimpati melihat ketampanan dan kepolosan si mariachi itu, Domino akhirnya bersedia membantu si mariachi dan menyuruhnya bersembunyi di kamar atas. Dan tak berapa lama kemudian datanglah salah satu orang yang mengejar si mariachi tadi yang ternyata masih hidup dan bertanya kepada Domino tentang orang asing yang berpakaian hitam dan membawa gitar. Tapi Domino mengelak dengan mengatakan bahwa orang asing selalu datang dan pergi di tempatnya. Setelah anak buah Moko tadi pergi, Domino menemui si pemuda mariachi di lantai atas untuk meminta penjelasan siapa dirinya sebenarnya. Domino berencana membunuhnya jika itu benar-benar orang yang dicari Moko. Tapi si mariachi itu memang bukan orang yang dicari Moko. Hal itu dibuktikan karena dia memang bisa bermain gitar. Melihat si mariachi ternyata lihai bermain gitar, akhirnya Domino bersedia memberinya kesempatan tampil di barnya dengan syarat harus punya selera humor. Di sisi lain, di sebuah rumah, Azul kembali telepon Moko dan mengatakan atas kematian 10 anak buahnya. Tapi Azul membantah karena dia hanya membunuh 6 orang. Azul kemudian mengatakan bahwa dia akan berhenti membunuh dan membiarkan Moko hidup jika Moko mengembalikan uangnya. Tapi Moko tidak setuju dan akan menambah jumlah anak buahnya untuk memburu Azul. Scene berpindah di malam harinya, di mana saat itu pemuda mariachi sedang bersiap untuk tampil pertama kalinya. Dan tak disangka ternyata banyak orang yang kagum dengan kelihayan si mariachi. Tidak terkecuali Domino yang perlahan menaruh hati padanya. Besok paginya si mariachi merasa cemas karena mimpi buruknya semalam, karena itu seperti tanda buruk untuknya. Dia kemudian menitip jas dan gitarnya lalu pergi untuk mengambil uang yang dia berikan kepada kasir hotel kemarin. Setelah kepergiannya, bar itu kemudian didatangi Azul untuk mencari perempuan yang dipacari Moko. Tapi bartender bar itu tidak tahu apa-apa dan mengatakan bahwa Domino saat itu sedang berpacaran dengan seorang pemuda mariachi. Azul kemudian keluar. Di luar, si mariachi ternyata melihat Azul yang dia ketahui bahwa dialah orang yang dicari Moko dan bergegas memberitahu Domino. Acabo de ver a un hombre con un estuche como el mío. Es él al que quieren. Di sisi lain, ternyata Azul telah ditangkap oleh anak buah Moko. Tapi Azul mengatakan bahwa dia adalah seorang mariachi. Mereka kemudian memeriksa isi kotak gitarnya yang ternyata kotak itu benar-benar sebuah gitar bukan senjata. Mereka kemudian melepasnya. Kembali ke si mariachi yang berlari mengejar Azul untuk menukar barangnya. Tapi konyolnya saat itu dia mengenakan jas hitam yang membuatnya diburu lagi oleh anak buah Moko. Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka dan akhirnya pemuda mariachi menewaskan 2 anak buah Moko dengan senjata Azul yang dibawanya. Setelah kejadian itu, si mariachi kembali ke bar Domino. Di sisi lain, salah satu anak buah Moko mendatangi Moko untuk melapor kegagalan mereka membunuh si mariachi. Tapi berita baiknya dia bisa mengenali wajah pemuda mariachi itu dan mengatakan akan segera membunuhnya. Moko sedikit kesal hingga melempar puting rokoknya ke pemuda tersebut. Malam harinya, karena kesal antara anak buahnya yang belum juga bisa membunuh Azul, Moko kemudian menelpon Domino yang saat itu sedang bersama si mariachi untuk mengajaknya curhatan. Tapi Domino menolak karena saat itu dia memilih untuk bersama si mariachi. Setelah menutup telepon dari Moko, Domino kemudian menceritakan dirinya kepada si mariachi, di mana dia selalu dibantu oleh Moko dan bahkan Moko pernah mengajaknya menikah, tapi dia belum siap menerimanya. Paginya si mariachi mencari sebuah gitar dari uang yang diberikan Moko. Tapi di sana dia bertemu dengan anak buah Moko yang telah mengenali wajahnya. Akhirnya dia ditangkap dan diserahkan kepada Moko.
Dia pun kemudian dibebaskan. Ese no es. Di bar terlihat Domino sedang menunggu si Mariachi yang belum juga kembali. Dan tak berapa lama datanglah Azul ke bar tersebut dan meminta kotak gitarnya. Domino sempat bertanya di mana si Mariachi berada saat itu. Lalu Azul mengatakan jika dia ingin bertemu si Mariachi, dia harus ikut bersamanya ke tempat Moko. Sesampainya mereka ke tempat Moko, Azul kemudian menodongkan senjatanya kepada Domino dan mengancam Moko agar segera memberikan uangnya. Awalnya Moko mau memberikan uang Azul, tapi melihat Domino sangat bersimpati terhadap si Mariachi, Moko cemburu dan terpancing emosi. Karena menurutnya Domino telah menolaknya karena si Mariachi. Moko kemudian membunuh Domino dan membunuh Azul. Dan tak berapa lama kemudian si Mariachi datang bawa sepeda motor Domino. Dia terkejut karena di sana Domino telah terbunuh. Kemudian si Mariachi mendekap Domino dan mencium keningnya. Moko pun datang dan menghardik si Mariachi karena telah mencuri hati gadisnya dan membunuh beberapa anak buahnya. Si Mariachi kemudian mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah, tapi Moko kesal dan menembak tangan kirinya berharap dia tak bisa lagi bermain gitar. Si Mariachi berteriak kesakitan karena tembakan Moko sehingga terkapar ke tanah. Melihat pistol berada di sampingnya, dia kemudian menembak tubuh Moko berkali-kali hingga Moko mati seketika itu juga. Para anak buah Moko hanya terdiam melihat bosnya terbunuh dan membiarkan si Mariachi pergi. Kini si Mariachi sudah sembuh, tapi baginya sangat sulit sekali untuk bermain gitar. Moko telah menghancurkan cita-citanya dan membunuh orang yang dicintainya. Yang tersisa saat ini adalah kotak gitar Azul yang berisi senjata dan motor Domino sebagai kenangan. Tetapi kisah si Mariachi belum berakhir sampai di sini, namun baru saja dimulai. Tamat. Oke bosku, ini tadi singkatnya cerita film El Mariachi. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang mengena dan gagal menghibur kalian. Selanjutnya saya akan terus memperbaiki kekurangan saya. Untuk itu dukung channel Big Boss ini agar bisa berkembang dengan like, comment, share kalian. Dan jangan lupa juga subscribe lalu aktifkan loncengnya agar dapat notif update terbaru dari channel ini. Saya Leo Parto The Popcorn, pamit unjuk gigi dan sampai jumpa.